Bapak Ibu yang diberkati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kita berjumpa malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Sabtu 13 Maret tahun 2021. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menghadap hadirat Tuhan. Waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya di kelapa yang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Sebelum kita bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, betapa bersyukurnya kami malam hari ini Tuhan. Ada waktu dan kesempatan terbaik untuk duduk di hadapan-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, bimbinglah kami supaya malam hari ini hati dan pikiran kami tertuju kepada firman yang akan kami dengarkan. Ketika kami merenungkannya, kami mengerti, kami aminkan, dan kami lakukan dalam hidup kami ini. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, kita dengarkan dan renungkan bersama pada malam hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ayat 17. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada jawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Iya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu.
dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Diberikan satu kesempatan lagi. Saudara-saudara, kesalahan yang dilakukan oleh seseorang seringkali membuat orang di sekitarnya tidak bisa lagi memaafkannya. Tidak ada lagi kesempatan yang diberikan untuk memperbaiki dirinya dan kesalahannya. Terlebih jika kesalahan itu berulang-ulang kali dilakukan. Melalui pembacaan kita pada malam hari ini, sebuah kesempatan yang baru diberikan kepada manusia untuk memulai sesuatu yang baru dari awal. Pada bagian yang pertama, ayat 1-17 berisi mandat Allah kepada Nuh untuk menghuni, menguasai dan memelihara bumi. Kalau Bapak Ibu Saudara kembali membaca ayat 1-7, jelas sekali bagaimana perintah Tuhan ini, mandat Tuhan ini diberikan kepada Nuh untuk menghuni, menguasai dan memelihara bumi ini. Mandat yang sama sebelumnya diberikan kepada Adam untuk menjaga kekudusan hidup mereka. Maka Tuhan memerintahkan perintah lain untuk menghargai nyawa sesama manusia. Sebab Tuhan sendiri yang akan menuntut balas jika mereka melanggarnya. Bagian kedua pembacaan kita, ayat 8 sampai ayat 17. Allah memanggil segala makhluk hidup untuk mengadakan perjanjian dengan Dia dalam alam ciptaan yang sudah dipulihkan. Isi perjanjian itu adalah Allah berjanji untuk tidak mendatangkan lagi air bah, janji yang ditandakan dengan pelangi atau busur yang akan ditaruh di atas langit. Manusia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan Tuhan menghukum mereka. Kesempatan yang baru dikaruniakan Tuhan semata-mata karena cinta kasih-Nya kepada ciptaannya. Hal ini juga menegaskan bahwa manusia sungguh tidak layak mendapat kesempatan yang baru. Namun karena Tuhan sayang kepada manusia, maka Tuhan memberikan kesempatan itu. Kesempatan yang dikaruniakannya adalah sebuah kesempatan terbaik agar manusia berbalik kepada Tuhan dan melakukan apa yang benar di hadapannya. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, baik kesempatan untuk menikmati hidup ini, kesempatan untuk berkarya, kesempatan untuk berbagi kasih kepada orang lain, harus digunakan dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Karena itu, lakukanlah yang benar selagi masih ada kesempatan yang diberikan Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh tidak layak mendapat kesempatan kedua kali. Namun Engkau memberikan kesempatan itu kepada kami untuk menikmati kehidupan di dalam anugerah-Mu, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengaku kami sungguh berdosa. Oleh karena itu malam hari ini, mampukan kami, ya kuasa Roh Kudus, untuk mengambil satu keputusan baru. Tidak lagi mengulang kesalahan yang sama yang olehnya kami telah ditebus dan dibenarkan. Tidak mengulang lagi dosa yang sama di hadapan Tuhan, yang olehnya Kristus telah menyelamatkan kami. Mampukan kami untuk hidup kudus, hidup benar di hadapan-Mu, ya Allah. Kami berdoa kepadamu, sekiranya ada anggota keluarga kami yang masih terus hidup di dalam dosa. Malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, ubahkan hati mereka. Ubahkan jalan pikiran dan jalan hidup mereka yang jahat untuk kembali ke jalan yang benar. Mungkin dia adalah bapak keluarga, ibu rumah tangga dan anak, saudara kami. Tuhan ubahkan hati, pikiran dan jalan hidup mereka. Kuatkan kami ya Tuhan, untuk menjalani kesempatan terbaik yang Engkau berikan bagi kami, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang layak dan berkenan kepadamu. Terima kasih untuk berkat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan, baik dalam usaha dan dalam pekerjaan. Malam hari ini kami berdoa bersama saudara kami yang ditambahkan lagi setahun usia kelahirannya. Bapak Tandungan Pongsama, Silas Kendek, Bapak Dona Sihotang, Bapak Ishak Tandiarang, Saina Joycelyn Lembang, dan Ibu Sarcin Limbongan. Demikian juga keluarga yang mengucap syukur atas pertambahan usia pernikahannya. Bapak Luther Pasangga dan Ibu Herdiana Todingalo, Bapak Yosafat Salong dan Ibu Santi Sampe. Tuhan, bahagialah kiranya saudara-saudara kami ini dalam kehidupannya dan dalam rumah tangganya. Kami terus menopang dalam doa jemaat yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sudah lanjut usia, hiburkan, nyatakan pemeliharaan-Mu melalui rumpun keluarganya. Yang sedang berada di luar kota karena pekerjaan, pendidikan, dan karena ketetapan untuk menjalani kehidupan, kami berdoa kepadamu Tuhan, lindungi jemaat-jemaat yang berjauhan dengan anggota keluarga, tetap satu hatikan mereka dan biarlah komitmen untuk hidup sebagai satu keluarga tetap dipegang teguh. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati bangsa ini Tuhan. Kota kami ini, pemerintah kami, lapangan pekerjaan, bidang ekonomi, demikian juga kehidupan sosial dan politik, akan tetap berada dalam iklim yang kondusif. Tuhan, kami berdoa kepadamu, mendoakan akan upaya pemerintah dalam penanganan virus corona. Beberapa langkah strategis yang telah diambil dan ditetapkan pemerintah itu baik dan kami boleh mematuhinya. Program pelayanan di tengah jemaat, biarlah oleh para majelis gereja, pengurus OIG dan panitia yang ada, semuanya itu dapat dikerjakan, dilaksanakan demi lancar tertibnya pelayanan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Terima kami yang berdoa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya. Demikian juga kami gerejanya berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pakailah waktu
Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.